Tidak sulit bagi Rani menyanyikan lagu-lagu Mandarin. Ia tahu sekali bahasanya. Karena saya sendiri bisa bahasa Mandarin, saya dari kecil juga belajarnya bahasa Mandarin. Jadi kalau untuk saya sendiri sih enggak. Tapi kalau untuk orang yang baru belajar mungkin itu susah banget. Pusing kalau misalnya saya sekarang nggak bisa bahasa Mandarin, suruh ngafalin lagu Mandarin itu susahnya setengah mati pasti. Sejak anak-anak, Rani sudah tahu bahasa asing itu. Soalnya saya dari kecil, dari umur 3 tahun udah tinggal di Ya nggak apa-apa, musola sama aja, misalnya nggak ganggu-ganggu soalnya di luar dari kamar. Aman dong. Selain itu, Gunawan juga akan menyediakan sebuah ruang khusus lainnya. Mita kan bajunya banyak, jadi saya siapin khusus untuk Mita aja nih. Kamar khusus untuk kostumnya, entah cukup tahu nggak, saya kurang tahu. Pokoknya saya usaha, yang penting ada, kata Mita minta permintaannya seperti itu, saya adain. Namun bagi Mita lebih penting dari itu adalah ruang perpustakaan dan juga harapannya yang baik-baik pada ulang tahun Gunawan yang ke-28. Ya alhamdulillah dari saya pacaran sampai sekarang saya melihat banyak sekali kemajuan. Alhamdulillah setiap tahun dia making progress every year gitu. Dan itu alhamdulillah mudah-mudahan itu karena saya ada di sebelahnya. Itu aja, jadi harapan saya mudah-mudahan Gunawan tahun depannya lagi selalu bikin progress untuk dirinya sendiri. Karena apapun yang dilakukan untuk dirinya akhirnya imbasnya ke saya juga gitu. Terus saya mau tanya satu pertanyaan yang saya sendiri sebenarnya udah enak ditanyain pertanyaan ini sama orang. Dan saya ingin tanya sama kalian, kapan mau punya anak? Kasusnya sama dengan ibu ini. Jawab deh kapan. Ya ini yang sebenarnya pertanyaannya agak-agak gampang-gampang sulit dijawab ya, karena seperti perkawinan juga pernikahan, orang bilang banyak pernikahan saya terlambat, tapi saya bilang enggak gitu ya. Punya anak kok belum punya anak, sekarang kita baru mau menikmati ya setahun 2 tahun atau gitu ya. Tapi orang bilang itu salah, tapi yang jelas semua punya anak itu juga ada hubungannya dengan pemberian Allah. Jadi kalau Allah memberikan sekarang fine, oke, kita terima alhamdulillah. Dan kalau misalnya masih nanti kita tinggal menunggu aja. Pokoknya dalam kehidupan kita bersama ini kita ngikutin aja kayak air gitu. Soal keturunan, bersabarlah para Mita dan Gunawan. Seperti halnya Dewi Gita dan Arman Maulana juga bersabar loh sebelum Tuhan akhirnya membahagiakan mereka dengan kehamilan. Sekarang iya, awalnya sebulanan gitu aku gitu yang idam, sekarang dia. Udah syukur deh, dia aja deh. Aku cukup deh gitu. Idamnya apa sih Arman itu? Arman sih muntah-muntah, mual, muntah gitu. Pengorbanan Arman Maulana tidak cuma itu. Ia juga harus memahami perasaan Dewi yang dekat benci tapi jauh rindu. Iya, bawaannya kalau dia ada bau gitu, sini mual gitu. Iya pengen muntah bawaannya. Tapi kalau dia jauh teleponin suruh pulang. Tapi kalau dia ada gitu nggak boleh deket, suruh jauh. Kini usia kandungan Dewi Gita sekitar 12 minggu atau 3 bulan. Itu artinya lebih lama dibanding saat Inneke Koesherawati mulai memakai kerudung. Hitung-hitung mungkin mulai bulan puasa kali ya? Kurang lebih udah sebulan. Pemirsa, Anda seterusnya akan melihat Inneke Koesherawati dengan kerudungnya. Hatinya menghendaki begitu. Tidak ada tuntutan siapa-siapa, emang ini dari hati sendiri, dari diri aku sendiri, memang aku pengen pakai jilbab. Nggak ada paksaan dari mama, nggak ada pacar juga nggak ada, apalagi tuntutannya ya kan. Nggak ada paksaan dari siapa-siapa, pokoknya memang lillahi ta'ala. Niat berjilbab itu sepertinya muncul begitu saja. Tiba-tiba kok gue pengen pakai jilbab gitu kan ya. Aduh ya sebenarnya sih aku udah mulai mempelajari agama sedikit demi sedikit, nggak tahu banyak, nggak sok tahu juga. Cuma maksudnya udah mulai mengerti, yang tadinya nol sama sekali nggak ada, ya mulai ada 3, 5 lah ada pengetahuan tentang agamanya. Jadi inilah ada sebagian salah satu yang aku udah mengerti tentang agama. Contohnya ya salah satunya ini gitu. Tapi bagaimana dengan sinetron yang kamu bintangi? Kayak sinetron yang udah berjalan itu kan mau nggak mau aku harus lanjutin itu sampai selesai. Tapi kayak sinetron yang udah dikontrak sebelum aku pakai jilbab itu mungkin aku pakai wig biar tetap nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan ada sinetron yang baru selain ada yang ditawarin itu dia harus terimainnya begini. Pemirsa, menyambut tahun baru Imlek yang jatuh besok tanggal 24 Januari, berikut ini kami tampilkan Rani, penyanyi yang dikenal suka membawakan lagu-lagu berbahasa Mandarin. Ia memang fasih berbahasa tersebut. Tidak sulit bagi Rani menyanyikan lagu-lagu Mandarin. Ia tahu sekali bahasanya. Karena saya sendiri bisa bahasa Mandarin, saya dari kecil juga belajarnya bahasa Mandarin.
Jadi kalau untuk saya sendiri sih enggak, tapi kalau untuk orang yang baru belajar mungkin itu susah banget. Pusing kalau misalnya saya sekarang nggak bisa bahasa Mandarin suruh ngafalin lagu Mandarin itu susahnya setengah mati pasti. Sejak anak-anak, Rani sudah tahu bahasa asing itu. Soalnya saya dari kecil dari umur 3 tahun udah tinggal langsung di negerinya sana. Terus saya di Taipei, saya waktu itu tinggal selama 5 tahun dari umur 3 tahun sampai umur 8 tahun. Jadi kayaknya tuh bahasa Mandarin itu udah kayak bahasa ibu kedua buat saya gitu ya setelah bahasa Indonesia. Jadi dari situ kan saya sekolah di sana selain belajar bahasa Mandarin, saya nulis, saya belajar baca, terus bergaul dengan orang-orang sana dan otomatis lagu-lagunya pun selalu lagu Mandarin karena tinggal di lingkungan langsung di sana gitu loh. Terus begitu pas kembali ke sini itu masih melekat di saya walaupun saya di sini sudah 20 tahun lebih ya saya udah kembali ke Jakarta Indonesia. Terus lucunya sampai sekarang orang masih seneng gitu ngedengerin saya nyanyi lagu Mandarin. Jadi ya gimana ya. Jadi kalau misalnya orang nanya, "Rani mana?" "Rani Mandarin." Sedikit banyak itu yang membuat Rani menjadi terkenal. Ia mempunyai cap tersendiri sebagai penyanyi. Nggak selalu event-event orang Tionghoa yang saya harus nyanyi lagu Mandarinnya. Sekarang belakangan ini orang kita pun juga banyak mulai suka lagu-lagu Mandarin gitu lah. Jadi kalau seandainya saya show di suatu tempat ternyata saya nggak nyanyi lagu Mandarin sama sekali, orang justru heran. Soalnya yang mereka tahu paling nggak minimal Rani harus nyanyi itu satu lagu Mandarin. Selalu begitu. Walaupun yang dengerin itu mereka nggak ngerti bahasa Mandarin atau gitu, tapi pasti ada yang teriak Mandarin gitu. Kemahiran Rani berbahasa Mandarin itu diketahui oleh tentara. Ia pun diundang untuk menjadi guru, tak peduli saat itu Rani masih kelas 1 SMA. Tahun 90 saya ngajar di di Hankam. Terus nggak lama ngajar cuma selama 2 tahun aja karena kebentur mau lulusan SMA kan. Terus sejak itu sampai sekarang belum pernah ngajar lagi karena sekarang saya lebih banyak terfokus ke bidang nyanyi. Bagaimana sih rasanya ngajar tentara? Seru juga sih, seru sih. Lucunya kalau misalnya di dalam kelas tuh mereka benar-benar menghargai saya sebagai seorang instruktur walaupun waktu itu saya masih kecil, masih pakai seragam SMA ya. Yang saya ajar itu rata-rata usianya 30 tahun ke atas. Dan itu tuh dari sipil ada, dari angkatan ada, pokoknya ngumpul semua di situ. Tapi begitu udah keluar kelas, udah deh mulai deh ada yang manggil Mbak Rani, Dek Rani, ada yang ngunyeng-ngunyeng kepala, ada yang Tapi kalau misalnya dalam kelas, wah mereka ini selalu benar-benar berperan sebagai seorang siswa yang sedang belajar. Ada yang naksir kamu nggak? Kalau yang naksir nggak tahu ya, tapi lucu juga kan sebagian juga ada yang usianya masih muda-muda gitu, mungkin 28, 29 gitu. Ya untuk sekedar goda-godain, paling godain Mbak Dani, paling gitu, paling salam ya, tapi itu selalu di luar lingkungan kelas. Tapi kalau misalnya dalam kelas mereka selalu menghormati saya sebagai instruktur gitu. Takut nggak dilulusin. Tapi lucu saya ngajar bahasa Mandarinnya nggak cuma sekedar belajar bicara, baca, nulis, nggak. Selalu saya selipkan dengan lagu-lagu. Entah itu mungkin lagu keroncong. Kita coba bikin lagu keroncongnya dalam bahasa Mandarin. Nanti dihafalkan. Karena dari menerjemahkan dalam bahasa Mandarin belajar gitu terus ngafalin lagu, otomatis secara nggak langsung tuh menambah perbendaharaan kata. Gitu. Jadi untuk mengajar mereka untuk mikir gimana gitu bahasanya yang benar gimana. Dan menyongsong tahun baru Imlek ini, Rani sudah berdebar-debar girang. Pesanan menyanyi lagu-lagu Mandarin membanjir. Pasti akan banyak duit dia. Enggak sih, justru Imlek saya pikir honor mah nggak harus inilah. Ntar angpau banyak kok. Karena soalnya kan biasanya kalau Imlek kongsi hongpao nalai gitu kan, ntar otomatis angpaunya banyak. Nggak bercanda. Itulah Rani, penyanyi yang fasih berbahasa Mandarin. Untuk Anda yang merayakannya, kami ucapkan selamat tahun baru Imlek. Lovenku ini memang telesinema yang disiapkan oleh antara RCTI dengan Prima Vision. Kita akan tayang di hari Imlek, malam Imlek, tanggal 23 kalau nggak salah. Di situ saya dapat peran Lovenkui. Jadi menceritakan tentang kisah di tahun 1900 di mana masih ada perdagangan candu opium. Jadi saya jadi orang tuan tanah yang jahat gitu ya. Yang kalau ngeliat istri orang tuh pengen diambil, terus yang menguasai jaringan opium gitu loh. Jadi yang punya power gitu. Tapi
culas gitu. Cuman walaupun culas tapi dia sayang sama bapaknya gitu, punya satu kelembutan sayang sama bapaknya. Anda kenal dengan bintang sinetron yang ini? Ia adalah Ferry Salim. Sinetronnya yang mengetengahkan cerita dengan setting bernuansa Tionghoa akan diputar di RCTI besok pukul 21. Judulnya adalah Love and Kui dengan sutradaranya Hani Saputra. Paling enggak saya pengen melalui film ini